البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Warahmatullahi wabarakatuh. Asy-syuf'ah itu wazan fu'lah yang menunjukkan isim maf'ul, yaitu yang digandai, yaitu semula dikuasai oleh satu orang pembeli, tapi kemudian diambil oleh orang lain. Gambarannya syuf'ah itu adalah misalkan suatu tanah itu bukan hanya milik perseorangan, tetapi milik dua orang, hanya saja belum betul-betul ditentukan garis batasnya. Kalau sudah ditentukan garis batasnya, maka urusannya mudah. Tinggal si Zaid menjual barang dia, kalau dia ingin menjual tanah dia, bagian dia. Si Amr mungkin menjual atau tidak menjual, karena sudah dipisahkan secara jelas. Adapun untuk tanah yang belum jelas atau rumah yang belum jelas pembagiannya atau sumur yang belum jelas, belum ditentukan batasannya mana, atau jalan misalkan, ini masih jalan milik dua orang, tanah milik dua orang, atau rumah milik dua orang, atau sumur milik dua orang, tanpa ada garis batasnya, maka apabila si Zaid itu ingin menjual bagian dia tidak boleh menjual tanpa seizin si Amr, karena garis batasnya belum jelas. Karena hikmahnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama untuk mencegah kerugian atau bahaya yang mungkin timbul, yang akan menimpa orang kedua, yaitu menimpa si Amr. Misalkan tanah tadi adalah milik Zaid dan Amr, milik berdua, dan belum ditentukan garis batasnya. Boleh jadi kalau Zaid menjual bagiannya kepada orang ketiga, yaitu Sulaiman misalkan, ternyata akhlak Sulaiman tidak menguntungkan bagi si Amr, akhlaknya atau muamalahnya atau sikap-sikapnya, sehingga sering merugikan bagi dia, tidak selesai. Ini menimbulkan ketidakbaikan, padahal hak tetangga itu diagungkan dalam Islam. Makanya demi mencegah doror salah satu pihak, maka Zaid kalau ingin menjual tanahnya itu kepada orang ketiga, yaitu Sulaiman, dia wajib minta izin kepada si Amr. Kalau Amr mau, biar dia menjual bagiannya kepada si Zaid, sehingga tanah itu murni milik Zaid. Kemudian terserah Zaid mau menjual ke Sulaiman kah, atau menjual ke Salamah kah, atau ke siapa. Adapun apabila si Zaid menjual tanpa izin, menjual walaupun dia bukan menjual total, tetapi hanya menjual bagian dia, walaupun bagian belum jelas berapa, yaitu garisnya mana, tapi harganya sudah diperkirakan. Dia hanya menjual bagian dia. Nanti tinggal, ya sudah, tanah itu milik berdua antara si Amr dengan Sulaiman. Padahal Amr tidak ridho dengan tahu-tahu ada pemilik yang berkongsi dengan dia, orang baru istilahnya, yang belum tentu akhlaknya sesuai, belum tentu sehati, sejalan. Maka si Amr berhak untuk membatalkan pembelian dari si Sulaiman. Dia mengambil tanah itu, yaitu dia memberikan ganti rugi pada Sulaiman sesuai dengan duit yang diberikan. Kemudian tanah itu murni menjadi milik si Amr. Jadi Zaid inginnya adalah menjual bagian dia agar tanah itu menjadi milik si Sulaiman dan milik si Amr. Zaid ingin keluar dari persekutuan itu. Sudah, yang menggantikan saya adalah Sulaiman, tapi tidak minta izin pada Amr. Maka Amr berhak untuk membatalkan jual beli tadi, jual beli antara Zaid dengan Sulaiman. Maka apa? Amr memberi ganti rugi pada Sulaiman, dan tanah itu berarti bukan milik Sulaiman tetapi murni milik si Amr. Karena apa? Setengah yang dari si Zaid yang dijual ke Sulaiman sudah diambil oleh si Amr dengan ganti rugi, dan setengah yang lain memang murni milik si Amr sejak awal. Maka tanah itu berubah menjadi milik si Amr, kecuali kalau Amr kemudian meridhoi, enggak apalah engkau menjual tanah kepada Sulaiman, nanti tanah ini kongsi antara saya dengan Sulaiman. Ini kalau dia ridho tak apa, tapi kalau dia tidak ridho, maka dia boleh untuk membatalkan penjualan tadi itu. Baik.
Ini sebagaimana gambaran yang disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim. Demikian pula Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni dan juga At-Tibi di dalam Kasyif Asroris Sunan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tetapi tidak seberapa jelas. Yang paling jelas adalah punya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Bulughul Maram beliau, Fathul Jalalain wal Ikram, dan di dalam Syarah Fadilatul Syaikhina Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi di dalam Zakhiratul Uqba. Dan yang menguatkan gambaran ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih dalam sahih beliau, yaitu dari Amr ibnu Syarid yang mengatakan, saya pernah berdiri di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian datang Al-Miswar ibnu Makhramah. Dia hendak meletakkan salah satu tangannya ke pundak saya. Tiba-tiba saja datang Abu Rafi' maula Nabi SAW. Abu Rafi' ini berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, belilah dariku kedua rumahku yang ada di area rumahmu. Boleh jadi apa? Masih ada rumah milik bersama di area tanah tersebut. Antara apa? Antara Abu Rafi' dengan Sa'ad. Abu Rafi' ingin agar rekannya ini si Sa'ad membeli saja biar murni menjadi milik Sa'ad. Nah, Abu Rafi' dapat duit. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, demi Allah saya tidak ingin menjual itu. Saya tidak ingin membelinya. Jadi tetap agar itu milik kita berdua saja sama-sama. Saya tidak ingin hanya saya sendiri yang menguasai. Baik, maka ternyata Miswar yang tadi ada di dekat situ mengatakan, demi Allah engkau harus membeli itu. Kemudian Sa'ad mengatakan, demi Allah aku tidak akan menjualnya lebih dari 4.000. Baik itu secara bertahap atau langsung. Maka Abu Rafi' mengatakan, aku telah diberi, yaitu ada orang yang menawar kepadaku 500 dinar, yaitu mahal sekali, padahal sebenarnya 4.000 dirham pun cukup. Tapi mungkin 500 itu untuk semuanya. Tapi untuk yang bagian saya yang ingin saya jual kepada Sa'ad itu cukup 4.000 dirham saja. Kemudian Abu Rafi' mengatakan, kalau bukan karena saya mendengar Nabi SAW mengatakan al-jar ahaqqu bi saqabih, bahwasanya tetangga itu lebih berhak dengan bagian perkongsian dia, bagian perserikatannya, niscaya saya tidak akan memberikan kepada Anda dengan harga 4.000 dirham. Sementara saya telah ditawari semuanya ini harganya adalah 500 dinar. Jadi demi menjalankan hadis Nabi, saya rela untuk tidak mendapatkan untung sebesar itu, tetapi sudah beli saja dari saya, harganya ini yaitu cukup berapa itu? 500 berapa ya tadi? 4.000 dirham. Karena engkau lebih berhak, karena engkau adalah rekan kongsi saya. Adapun setelah itu engkau menjual ke orang lain, terserah. Baik, maka kemudian Sa'ad pun memberikan duit 4.000 dirham kepada Abu Rafi' untuk menguasai semuanya. Abu Rafi' mendapatkan duit, Sa'ad menguasai itu semua. Terserah setelah itu ada orang membeli dari Sa'ad, itu terserah. Nah, inilah yang dikatakan syuf'ah, yaitu hak untuk membatalkan pembelian orang ketiga agar orang yang kedua ini betul-betul menguasai semua bagian yang telah dilepaskan oleh orang pertama. Inilah yang dikatakan syuf'ah. Adapun jika sudah ada garis batasnya, sudah ada pembatas, maka ini tidak masalah, sudah ada dinding. Si Zaid menjual bagian dia, terserah. Dan si Amr tidak rugi apa-apa, sudah dibagi, sudah dipisahkan oleh dinding atau jalan. Baik, Allahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.